Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian beserta orang tua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Bapak di mata pelajaran pendidikan olahraga. Untuk materi pertama ini Bapak akan membahas tentang olahraga. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata olahraga ini, karena sebagai makhluk hidup kita tidak akan pernah bisa lepas dengan yang namanya olahraga. Dengan kalian berjalan kaki saja itu sudah termasuk olahraga. Oleh karena itu olahraga sangat penting untuk kita semua. Kenapa sangat penting? Karena dengan bergerak atau dengan berjalan kaki saja itu sudah termasuk olahraga. Sekarang kita bayangkan, jika tubuh kita hanya berbaring di tempat tidur dan tidak digunakan untuk bergerak atau berolahraga, apakah tubuh kita akan sehat? Sedangkan orang sakit saja dianjurkan untuk bergerak atau berolahraga, tetapi dengan porsi yang berbeda. Itu kenapa olahraga sangat penting untuk kita semua. Karena dengan olahraga salah satunya bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Di sini ada pengertian olahraga menurut para ahli. Yang pertama menurut Suryanto Rukomono. Olahraga merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia sehingga tubuh terasa lebih sehat dan kuat, baik secara jasmaniah maupun secara rohaniah. Yang kedua menurut Jessica Dolan. Olahraga merupakan media pereda stres yang terbaik yang pernah ada. Olahraga dapat mengalihkan pikiran manusia dari rasa khawatir dengan jalan meredakan berbagai ketegangan otot yang ada pada tubuh. Kenapa olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh? Karena dengan berolahraga, metabolisme tubuh menjadi lancar sehingga distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, di sini olahraga terbagi 3. Yang pertama ada olahraga pendidikan, dan yang kedua ada olahraga prestasi, dan yang ketiga ada olahraga rekreasi. Untuk yang pertama, olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan kesehatan. Itu untuk olahraga pendidikan. Contohnya apa? Contohnya seperti olahraga-olahraga yang ada di sekolah, ya. Olahraga di sekolah itu banyak macamnya, seperti senam, sepak bola, bola voli, bola basket, dan sebagainya, ya. Itu termasuk dalam olahraga pendidikan. Yang tujuannya apa? Menuntut, bukan hanya contohnya dari sepak bola, bukan menuntut untuk seberapa jauh kita menendang bola itu, ya. Tetapi kita harus mengetahui proses menendang yang baik itu seperti apa. Nah, makanya untuk tujuan olahraga pendidikan itu yaitu dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, ya. Karena di olahraga pendidikan ini kita dianjurkan untuk lebih menambah pengetahuan, ya, lebih menambah kepribadian kita menjadi lebih baik, lebih menambah keterampilan kita menjadi lebih baik, dan kesehatan kita menjadi lebih bugar. Itu untuk olahraga pendidikan. Nah, selain olahraga pendidikan, yang kedua ada olahraga prestasi, ya. Bisa disambungkan dari olahraga pendidikan menjadi olahraga prestasi. Tentu itu bisa. Contohnya, kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ya, itu sudah termasuk kepada olahraga prestasi. Olahraga prestasi apa? Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Nah, di sini poin yang kedua yaitu olahraga prestasi, ya. Olahraga prestasi itu apa?
Tujuannya yaitu untuk sebuah jenjang atau mengikuti kompetisi yang tujuannya itu juara. Ya. Contohnya ada olahraga apa? Sama dengan halnya olahraga tadi yang ada di sekolah juga maupun tidak ada di sekolah juga. Dari sepak bola, bola voli, bola basket, itu bisa menjadi olahraga prestasi. Jika tujuan kalian itu untuk prestasi, maka bisa dijadikan olahraga-olahraga yang ada di sekolah juga jika Ananda bisa mengembangkannya itu menjadi olahraga prestasi. Untuk poin yang ketiga yaitu olahraga rekreasi. Dari namanya sudah terlihat olahraga rekreasi. Nah, olahraga juga di sini bisa dijadikan sebuah rekreasi atau bisa dibilang hobi. Ya, di sini menurut Kusnadi, ya, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Ya. Yang kedua, menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Nah, jadi olahraga rekreasi ini bisa berhubungan dengan hobi, ya. Ketika Anda melakukan olahraga tanpa paksaan, tanpa ada tujuan, melainkan itu kesenangan dari diri Anda sendiri, dengan Anda melakukan olahraga itu, Anda merasa tenang, merasa nyaman, rileks. Ya, itu olahraga rekreasi. Makanya bisa berkaitan dengan hobi juga. Contohnya lari, renang, mendaki gunung, dan lain-lainnya. Itu bisa termasuk olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi ini tujuannya apa? Tujuannya Anda melakukan olahraga tanpa ada dorongan dan tanpa ada paksaan dari orang lain, ya, melainkan keinginan dari diri sendiri untuk membuat diri Anda menjadi lebih tenang. Nah, itu untuk olahraga rekreasi, ya. Jadi olahraga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada olahraga pendidikan, yaitu tujuannya untuk lebih menambah pengetahuan, lebih menambah kepribadian menjadi lebih baik, lebih menambah kemampuan gerak Ananda menjadi lebih baik atau lebih sehat, ya. Adanya di mana? Adanya seperti di lembaga-lembaga, contohnya seperti di sekolah, ya. Untuk yang kedua tadi disebut ada olahraga prestasi, ya. Olahraga prestasi ini tujuannya apa? Dari yang tadinya bisa menjadi lebih bisa dan menjadi menghasilkan sebuah prestasi atau juara. Ya, itu untuk olahraga prestasi. Ya, jadi jenjangnya kalau olahraga prestasi itu terus meningkat. Ada target dan tujuan yang harus dicapai. Dan yang ketiga ada olahraga rekreasi. Ya, olahraga rekreasi ini apa tujuannya? Olahraga rekreasi ini tujuannya untuk membuat diri kita lebih santai, lebih rileks, ya, menghilangkan stres, ya, tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, ya. Bisa juga kalau olahraga rekreasi ini dari hobi kalian sendiri. Jadi antara olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi itu saling berhubungan. Gimana Anda memperlakukan tujuan olahraga itu untuk apa dan seperti apa. Nah, demikian materi tentang olahraga ini di pertemuan pertama. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat untuk mengikuti pembelajaran di kelas baru Ananda, ya. Lebih semangat lagi, lebih rajin lagi. Semoga kita bisa kembali cepat belajar secara normal atau tatap muka di sekolah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.